Oh, nama saya Muhammad Nurjoyo. Bapak Nurjoyo panggilannya, gampangnya seperti itu. Oh, kalau boleh tahu dulunya itu lulusan mana ya? Oh, saya dulu kalau pas S1 IAIN Pekalongan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Terus langsung nyambung S2-nya di IAIN Pekalongan juga, Magister Pendidikan Islam, dan alhamdulillah selesai wisuda tahun 2020 bulan Agustus seperti itu. Kalau boleh tahu sekarang bekerja di mana ya Pak? Sekarang alhamdulillah saya terjun di lapangan dunia pendidikan, khususnya sekarang saya mengajar ada 2, yaitu di Pondok Pesantren Pendidikan Agama Islam yang ada di desa saya, Desa Pucung, Kecamatan Derto. Kemudian yang kedua saya mengajar di MI Salafiyah Kediojo. Kalau boleh tahu alamat rumah yang dimana? Saya alamatnya ada di Desa Silurjo, Derto, Pekalongan. Berarti kalau dari IAIN Pekalongan sekitar 5 km ke arah selatan. Oh iya. Jadi maksud tujuan kami ke sini yaitu untuk mewawancarai Bapak seputar tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Oh iya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 138 dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai bagian ide dan pengisian. Nah, bagaimana penjelasan ketiga hal tersebut jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan? Kemudian, apakah ketiga hal tersebut saling berkaitan? Oh, iya. Berarti Al-Quran surat Ali Imran, bukan Al-Imran ya. Surat Ali Imran ayat 138 itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bayanul linnas wa huda wa mau'izatal lil muttaqin. Bahwasanya ini adalah penjelas, ininya Al-Qur'an, penjelas dan petunjuk serta nasihat atau mau'izah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kaitannya antara bayan kemudian hudan kemudian mau'izah, kaitannya dengan tujuan apa? Tujuan Pendidikan nasional itu sangat berkaitan sekali. Apalagi tujuan pendidikan nasional tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam juga tidak bisa lepas daripada Al-Quran sebagai dasar fondasi yang paling utama. Bayan, kita tahu Al-Quran itu adalah bayan linnas. Apa itu bayan? Bayan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya penjelas atau eksplanasi. Al-Quran dari awal sampai akhir itu banyak menjelaskan tentang kisah-kisah perjalanan umat terdahulu yang di situ nanti bisa kita jadikan hudan atau petunjuk bagaimana cara kita bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mendapatkan penjelas atau bayan atau eksplanasi dari Al-Quran, baik itu dari kisah-kisah, baik itu dari berbagai macam ancaman, nasihat dan lain sebagainya, kemudian kita bisa menjadikan Al-Quran itu petunjuk untuk kita bertingkah laku, berperilaku, beradab untuk kehidupan sehari-hari. Juga Al-Quran itu kalau kita perhatikan ada kata mau'izah. Mau'izah itu apa artinya? Nasihat. Ya, nasihat itu berkaitan dengan yang namanya kita memberikan suatu nasihat kepada seseorang, kemudian diberikan yang namanya ancaman ataupun kabar gembira. Al-Quran ketika memberikan ancaman kepada umat manusia pasti nanti ada kabar gembira. Kalau Al-Quran memberikan tentang kabar gembira, nanti pasti diberikan yang seperti kata-kata ancaman. Itu supaya kita tidak lalai agar bisa menjadi
petunjuk yang benar-benar bisa mengarahkan kita kepada jalan yang benar, seperti itu. Nah, sebentar dihapus. Kita tahu juga untuk dalam rangka menjalankan fungsi Al-Quran sebagai mauidhah itu, maka dalam Al-Quran banyak ditemukan berita-berita yang menggembirakan atau juga berita-berita yang menyenangkan hati, yang membuat orang tertarik untuk berbuat kebaikan, kebenaran. Akan tetapi tidak semua orang dapat menangkap mauidhah itu. Dikatakan dalam Al-Quran lil muttaqin, ini untuk orang-orang yang bertakwa, seperti itu. Iya, yang hatinya rindu akan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana dengan tujuan pendidikan? Seperti itu. Tujuan pendidikan Islam atau tujuan pendidikan nasional? Di situ pertanyaannya mengenai tujuan pendidikan itu Islam. Jadi Al-Quran khususnya untuk ayat 138 itu sangat berkaitan sekali dengan tujuan pendidikan Islam maupun tujuan pendidikan nasional. Kok bisa? Ya kita tahu sendiri, di dalam Al-Quran itu ada yang namanya bimbingan, yaitu berupa bayan, hudan, kemudian berupa mauidhah. Tujuannya apa? Agar manusia tidak binasa dengan kesusahan, kemudian cobaan yang dialaminya. Al-Quran juga merupakan penerang bagi setiap manusia, petunjuk, penjelasan, pengajaran, dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Selain itu, dengan pendidikan juga dapat menjadikan manusia intelek mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, ini sangat sesuai ketika tujuan pendidikan nasional itu tidak terlepas daripada seseorang yang taat melaksanakan perintah agama. Di situ juga Al-Quran memberikan anjuran untuk kita selalu belajar. Di situ ada bayan, mauidhah, hudan, untuk manusia bisa menjadi orang-orang yang lebih bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tujuan pendidikan nasional menurut pandangan Al-Quran? Apakah terdapat kesamaan konsep antara keduanya? Jadi sebenarnya tujuan pendidikan nasional yang ada di Indonesia yang sesuai yang terdapat dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu untuk tujuan pendidikan nasional sesuai undang-undang. Lah, apakah ada yang namanya sinkronisasi antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan Islam atau yang terdapat di dalam Al-Quran? Ini sangat-sangat ada yang namanya korelasi, bahkan mungkin tujuan pendidikan nasional itu mereduksi atau banyak juga mengambil daripada yang ada di tujuan pendidikan Islam, seperti itu. Lah, kita tahu
tujuan pendidikan Islam itu salah satunya adalah untuk membentuk manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna. Bagaimana manusia yang sempurna? Manusia yang cerdas, manusia yang taat, manusia yang sehat di dalam jiwa dan raganya, manusia yang taat kepada Tuhannya. Itu sangat sesuai sekali, tidak terlepas daripada akhlak yang mulia, menjadi tujuan salah satu pendidikan nasional yang ada di dalam Al-Quran maupun yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu apa indikator atau tolak ukur kalau pendidikan dalam Al-Quran itu sudah tercapai? Nah, tolak ukur ya, bukan tolak ukur tapi tolak ukur. Tolak ukur atau indikator dari pendidikan Islam sudah tercapai sejauh ini. Kalau kita perhatikan daripada akhlak moral siswa yang telah banyak kita lihat di media televisi, kemudian banyak di media cetak, media informasi berupa internet dan lain sebagainya. Kalau kita melihat yang namanya berita-berita mengenai kekerasan, mengenai disintegrasi moral dan lain sebagainya, itu merupakan suatu contoh kegagalan daripada pendidikan yang ada di Indonesia. Dan itu memang harus kita benar-benar kembali kepada pokok tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu tujuan pendidikan nasional atau tujuan pendidikan Islam. Terus bagaimana tolak ukur daripada pendidikan Islam yang sudah tercantum di dalam kata-kata atau nasihat yang telah disampaikan para ulama? Menurut Imam Al-Ghazali, orang yang salah satu tujuan pendidikan Islam itu ya orang yang beriman, bertakwa, beramal saleh sesuai dengan Nabi Muhammad. Itu merupakan salah satu tujuan pendidikan Islam, cerdas dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita perhatikan sekarang sekolah-sekolah, lembaga pendidikan hanya lebih mengutamakan daripada transfer of knowledge atau memberikan berupa ilmu pengetahuan tanpa dibarengi dengan transfer of value atau transfer nilai, memberikan karakter kepada kita semua. Indikatornya bagaimana kalau tujuan pendidikan Islam sudah tercapai? Satu, sesuai dengan tujuan Nabi Muhammad diutus untuk ke muka bumi, apa? Innama itu liutamima makarimal akhlak. Saya tidaklah diutus di muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ketika peserta didik sudah bisa berakhlak dengan akhlak yang baik, itu berarti merupakan indikator daripada tujuan pendidikan nasional atau tujuan pendidikan Islam. Religius, melaksanakan sholat 5 waktu, salah satu daripada indikator sudah tercapai. Jujur berbicara atau selalu tidak pernah berbohong, berbicara menepati janji dan lain sebagainya, itu daripada tujuan pendidikan Islam berupa yang namanya amanah dan lain sebagainya. Kemudian taat beribadah kepada Allah, berarti itu tujuan pendidikan Islam berupa seseorang itu taat atau melaksanakan perintah Tuhan yang Maha Esa. Mandiri, sesuai dengan tujuan pendidikan juga manusia itu diperintahkan agar bisa mandiri, tidak menggantungkan terhadap orang lain, seperti itu. Nabi itu sangat suka dengan orang yang mandiri, tidak dengan orang yang apa-apa membutuhkan bantuan dari orang lain, apa-apa selalu menggantungkan daripada orang lain. Nabi tidak suka. Kemudian kreatif, Nabi sangat kreatif. Kalau peserta didik sudah bisa kreatif, mandiri, jujur, religius, taat, sholat 5 waktu, sholat sunnah-sunnah dilakukan, puasa dan lain sebagainya, insya Allah itu
nanti akan tercapainya yang namanya makarimal akhlak. Tujuan pendidikan yaitu untuk karakter akhlak yang terpuji, seperti itu. Mungkin apakah belum jelas, monggo disampaikan yang lainnya. Oke, sangat jelas Pak. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Semoga cakap-cakap kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, di sini kami sudah bersama narasumber kami yaitu Bapak Sinten nggih? Pak Ustaz Masyhadi. Kemudian alamatnya? Alamatnya Galih Jatiluhur. Riwayat pendidikan? Riwayat pendidikan dari umum atau Dari SD sampai SD, SMP pernah, MTS dan dilanjutkan di pondok pesantren Lumbon Batang. Setelah itu pindah ke Jawa Timur, Malang, Jawa Timur. Kalau boleh tahu SD-nya itu di mana? SD-nya di MI di Jatiluhur sendiri. Pekerjaannya? Pekerjaannya wira swasta. Oke. Jadi maksud tujuan kami ke sini yaitu untuk mewawancarai Bapak seputar tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 138 dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai bayan, huda, dan mauidhah. Nah, bagaimana penjelasan ketiga hal tersebut jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan? Apakah ketiga hal tersebut saling berkaitan? Melihat dari awal surat yang tadi ayat 137 ini menjelaskan untuk di bawahnya ya. Sebenarnya qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza menerangkan bayanun linnas wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Qad khalat sungguh telah berlalu min qablikum sebelum kamu sunanun sunnah Allah fasiru, ini perintah untuk fasiru, maka berjalanlah kamu fil ardi di penjuru bumi. Fangduru, maka lihatlah kaifa kana akibatul mukadzibin, seperti apa dampak akhirnya orang-orang yang mendustakan terhadap utusannya. Hadza bayanun, ini Al-Quran sebagai penjelasan sejelas-jelasnya linnasi, untuk setiap manusia. Berarti Al-Quran ini diturunkan untuk menjelaskan bagi seluruh manusia. Tentang apa? Sudah barang tentu tentang sesuatu yang telah ditulis di dalam Al-Quran, yang telah digandung di dalam Al-Qurannya. Ya apa sih bayanun di sini? Al-Quran itu menjelaskan, menjelaskan apa-apa yang telah terkandung di dalam Al-Quran tadi. Dalam masalah ini adalah sejarah. Jadi sejarah menerangkan sejarah orang-orang terdahulu yang mendustakan terhadap para utusan. Sehingga wahudan, tujuannya kita bisa mengambil petunjuk dari apa? Dari keterangan tadi, petunjuk agar kita tidak mengikuti seperti perilakunya umat-umat terdahulu, maksudnya seperti itu. Ini hudannya di situ ya. Hudannya itu sebagai petunjuk dari kesalahan. Jangan sampai kita itu mengulang sebagai generasi sekarang, jangan sampai mengulang kesalahan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, kita kok sampai terjerumus dalam area itu. Hudannya di situ nggih. Wa ma'idatan, dan pelajaran. Karena disampaikan kenapa sih dia sebagai ma'idhah, sebagai petunjuk, sebagai pelajaran. Sebenarnya sejarah itu harus kita gali dengan begitu teliti. Sebenarnya Allah telah memberikan suatu pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu tentang perjalanan kehidupan
umat-umat terdahulu. Lah kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Oh, ternyata orang-orang yang telah diberi kelebihan oleh Allah berupa pemahaman-pemahaman intelektual seperti di dalam masalah memahami tentang tentang memahat batu. Pada zaman dahulu kan ada umat-umat pada zaman dahulu itu canggih-canggih seperti kaum Ad yang bangunannya menjulang tinggi sampai ke bahkan ingin seperti langit tuh, ingin menyamai kekuasaan Allah. Tapi karena dia tidak patuh terhadap nabinya pada masa itu, akhirnya dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah, nggih. Maksudnya inti daripada mauidhahnya di situ agar kita tidak mengikuti seperti perilakunya orang-orang terdahulu, diberi pengetahuan oleh Allah yang begitu luas, tetapi pemahaman ataupun pendidikan yang telah dia terima, ilmu yang telah dia peroleh tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, tapi justru untuk mengingkari utusannya atau mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Itu permasalahannya. Jadi mauidhahnya di situ kita ambil. Mauidhahnya di mana? Mauidhahnya adalah sebagai pelajaran atas segala suatu perilaku kejadian-kejadian umat-umat terdahulu, jangan sampai kita poinnya di situ. Mungkin akan lebih banyak atau cukup di situ dalam gambarannya. Paham betul? Untuk penggambaran di situ, nggih. Hudannya adalah petunjuk agar kita tidak menjadi orang-orang yang tersesat. Hudannya lil muttaqin, ini perintah bagi orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai orang-orang yang bertakwa itu mengikuti seperti perilakunya orang-orang kafir. Mungkin poinnya di situ, poin daripada qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi, ya, hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Paham itu? Bisa diambil, bisa dengan bayannya di situ, keterangannya, ya. Keterangannya itu menerangkan tentang zaman dahulu. Ini sebenarnya sejarah. Dari sejarah itu kita memperoleh mau'idhah apa? Berarti kita disuruh untuk mencari ilmu ataupun sejarah. Di mana di permukaan bumi yang telah Allah ciptakan ini, lewat sejarah itu kita akan paham, memahami dari kandungan-kandungan sejarah itu ataupun kandungan yang tertera di sejarah yang tertera dalam Al-Qur'an itu, maksudnya seperti itu. Itu masalah yang dipertanyakan di dalam bayan, hudan, dan mau'idhah. Mungkin itu sebagai gambaran saya seperti itu, pemahaman saya seperti itu. Untuk kaitannya dengan tujuan pendidikan tersendiri itu bagaimana mengenai 3 hal tadi? Sebenarnya untuk kaitan pendidikan memang ayat ini erat sekali. Ayat ini erat sekali dengan kaitannya dengan masalah pendidikan. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, fasiru fil ardi. Berjalanlah kamu di permukaan bumi atau di penjuru bumi. Fangduru kaifa kana. Setelah itu ingatlah atau lihatlah apa kejadian-kejadian dari orang-orang yang mengingkari para utusan. Berarti yang terkait seperti ini, sebenarnya moto dari setiap pendidikan itu bagus. Motonya itu pasti bagus, membentuk biasanya membentuk generasi yang beriman dan bertakwa secara berintelektual, biasanya seperti itu, ataupun yang berilmu, intelektual seperti itu. Ini biasanya moto dari setiap pendidikan. Kalau memang motonya itu sebenarnya bagus, tapi harus kita tahu poin daripada agar terbentuknya suatu pendidikan yang bagus sudah barang tentu yang terkait adalah niatnya. Kita yang mengkaji dan orang yang mendidik sudah benarkah di dalam berniat untuk membangun orang-orang yang betul-betul menjadi sesuatu yang seperti dianjurkan di dalam Al-Quran. Yang harus dibangun adalah iman dan takwanya dulu. Jadi inti pelajaran sebenarnya bagus,
cuma harus kita telaah lagi. Dalam arti syaratnya ketika kita mencari ilmu itu harus dengan niat yang bagus. Ya, cara dia nonton nggih. Innamal a'malu binniyat. Ini pokok niki. Kita belajar niatnya harus ada. Karena ketika kita keliru niat, dampak akan berantai. Akibatnya itu berantai makanya nggih. Dari niat yang tidak sesuai, sampai akhirnya menjadikan sesuatu yang tidak sesuai juga. Anjuran dari Al-Quran ini adalah tujuan pendidikan ini, tujuan pendidikan sebenarnya agar kita itu lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya wonten. Dan hadis ini ku malam yasdad, barang siapa yang manis tada ilman walam yasdad hudan, ketika orang itu tambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya, lam yasdad illa bu'dan, maka orang itu tidak akan tambah dekat dengan Allah melainkan tambah jauh. Jadi inti pelajaran itu di situ. Inti poin daripada pendidikan baik itu di forum umum ataupun pondok pesantren adalah membentuk manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada poinnya di situ ya maksudnya. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tujuan pendidikan nasional menurut pandangan Al-Quran? Apakah terdapat kesamaan konsep antara keduanya? Kalau konsep ya, seperti yang saya sampaikan sebenarnya tadi ya, masalah konsep itu berarti kan tujuan pokok, sebenarnya tujuan pokok daripada pendidikan yang di Al-Quran itu kan digambarkan lewat sejarah-sejarah biasanya. Tapi kalau di pendidikan formal, pendidikan umum biasanya kan menggali dari kandungan Al-Quran itu. Sebenarnya di dalam Al-Quran juga kan menerangkan ilmu-ilmu yang bervariasi seperti ilmu tentang alam, ilmu astronom, itu kan harus ada. Sebenarnya itu semua itu diambil dari Al-Quran. Cuma tinggal bagaimana kita sebagai orang yang mencari ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, sudahkah kita itu melakukan sesuai dengan konteks yang di dalam Al-Quran tadi. Tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang iman dan takwa. Poinnya sama sebenarnya, jadi kalau mau dibilang apakah ada konsepnya itu sama, ya tergantung dari masing-masing. Sumbernya itu sebenarnya sama, sumbernya di dalam kita mencari ilmu sebenarnya sama. Allah berfirman kan, Allah akan meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Sudah barang tentu orang yang berilmu akan ditinggalkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan anjuran dari Al-Quran. Antara prakteknya ya tidak seperti yang dikontekkan Al-Quran, pasti tidak sama. Plak niku mboten. Masalah dari zaman ke zaman ada perbedaan. Zaman dahulu cara mengajarnya mungkin lain, Zaman Nabi mungkin lain lagi, lebih ke sini, Cuma poin intinya adalah tujuannya itu harus hendaknya sama. Tujuannya adalah untuk mau menambah keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya di situ. Pendidikan itu sebenarnya sama, tinggal poin intinya. Jadi itu masalah kaitan ilmu loh, kaitan kali pendidikan ilmu itu sebenarnya di situ. Ilmu menurut pemahaman saya, menurut pemahaman saya mungkin dengan keterbatasan saya menggali dasar-dasarnya, mungkin seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa indikator atau tolok ukur kalau pendidikan dalam Al-Quran itu sudah tercapai? Indikatornya, kalau kita yang belajar di situ sudah betul-betul di dalam diri kita munculnya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu untuk melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan yang Allah larang. Jadi kalau kita
berhasil itu di situ. Ketika kita mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Karena dengan kita paham ilmu, maka kita akan tahu kadar keimanan kita akan semakin tinggi. Karena memang ilmu itu jauhar, ilmu itu adalah intan. Ketika kita rumat dengan bagus, maka pantulan dari sinar itu akan semakin indah. Semakin karatnya intan semakin tinggi, maka pantulan sinarnya juga semakin indah. Jadi ilmu ibarat intan. Nah, kita yang sedang mencari intan, hendaknya kita harus bersungguh-sungguh. Ketika kita setelah paham, kita menemukan intan itu, maka kita amalkan. Kita bungkus rapat, kita betul jaga yang bagus, sehingga kualitas intan itu semakin bagus juga. Ketika kita belajar ilmu, telah kita dapatkan ilmu, maka dari ilmu itulah hendaknya mampu untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang betul-betul bertakwa, mampu untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan dengan dasar dan sumber ilmu itu. Di sumber itu ilmu itu bisa membentengi kita dari perilaku yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu kalau ingin dilihat kesuksesannya, kesuksesannya orang itu bagaimana menurut Al-Quran ya. Menurut saya seperti itu. Berarti ketika kita mampu untuk melakukan perintah Allah dengan sebenar-benarnya dan meninggalkan larangan Allah dengan sungguh-sungguhnya. Karena ini adalah takwa. Takwaan itu menurut pemahaman saya, Mas Jeng. Mungkin apa perlu kurang asfak mungkin, ya. Jadi dilihat dari itu adalah begitu sangat luar biasanya pendidikan. Tapi pendidikan ini sebenarnya baik itu umum ataupun agama, itu sebenarnya tujuannya memang satu, hanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan kemampuan yang telah dia terima oleh, yang telah diberikan Allah kepada mereka. Gunakan ilmu itu untuk mengenal Allah, mendekat kepada Allah, sehingga menjadi insanul kamil, menjadi insan yang sempurna, yaitu berbakti, bertakwa kepada Allah, kepada Rasulnya, berbakti kepada kedua orang dengan dasar ilmu itu. Insya Allah seperti itu. Ya, itu baru dikatakan yang tadi pertanyaan dikatakan sesuai dengan menurut indikator, sesuai dengan Al-Quran. Menurut saya seperti itu, ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya Pak. Semoga cakap-cakap kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan kelompok 7. Di sini saya akan mewawancarai tentang tujuan pendidikan yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelumnya di sini dengan sinten Pak, nama Pak akhirnya Wahyu Dito. Pak Diembeli monggo, ora monggo terserah. Pak Wahyudi nggih. Alamat Dadirejo, Tirto Pekalongan, RT 0205. riwayat pendidikan kalau saya terutama dari MI, terus kita langsung ke pesantren. Nah, pertama di Ribatul Muta'alimin, yaitu di Nggrogolan Pekalongan, sampai di situ 4 tahun. Terus saya pindah ke API Tegarjo, Asrama Perguruan Islam Tegarjo Magelang. Nah, tentang pekerjaannya ya swasta, terutama perdagangan. Langsung saja tentang pertanyaan setunggal. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 138 dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai bagian huda
Mau'izah, bagaimana penjelasan ketiga hal tersebut jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan? Apakah ketiga hal tersebut saling berkaitan? Sangat berkaitan, terutama Al-Quran itu memang bayan untuk menerangkan sesuatu penjelasan antara yang hak dan batal, antara haram dan halal. Maka itu memang Al-Quran untuk menjelaskan hukum-hukum di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Terutama yang kedua yaitu huda, itu memang manusia, Al-Quran itu hudal linnasi, untuk menunjukkan manusia. Nah, kalau orang itu tidak ikut petunjuk dari Al-Quran, kehidupan di dunia ini manusia pasti tersesat. Pasti tersesat karena salah satu petunjuk hidup di dunia itu cuma Al-Quran. Selain Al-Quran tidak ada petunjuk yang benar yang bisa menyelamatkan diri dari masing-masing manusia dari dunia sampai akhirat. Maka itulah di antara Quran itu ya suatu pedoman untuk kehidupan manusia yang mempunyai keyakinan bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar di sisi Allah. Tidak ada agama lain yang benar di sisi Allah kecuali agama Islam. Makanya yang namanya Al-Quran itu yang khusus petunjuk untuk Al-Quran bagi orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman ya silahkan gitu. Kalau beriman itu harus berpegang teguh, berpegang penuh untuk hidup di dunia ini ya harus memakai pegangan Al-Quranul Karim. Kalau mau'izah itu berarti berkaitan lagi dengan masalah kehidupan dalam masyarakat. Karena yang namanya Al-Quran itu ada 3 macam, yaitu ada hukum, ada kisah. Kisah itu menceritakan orang-orang yang terdahulu di antara para nabi-nabi dari Nabiullah Adam sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diceritakan dalam kita yang mau menganut dalam kebenaran itu harus melihat sejarah dari zaman dahulu, zaman Nabi Adam bagaimana untuk perjuangannya sampai Nabi Nuh dan lain sebagainya sampai akhir zaman ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana perjuangannya. Nah, jadi kita kalau tidak melihat kepada sejarah ya orang pasti akan lupa segalanya. Makanya seperti zaman sekarang itu kita harus menengok sejarah apapun itu. Upamanya seperti saya sendiri itu harus menengok kepada orang tua saya. Berarti kita harus kayak biye wong tua aku ki didinyong biye. Aku bisa ndidika biye sebabnya wong tua aku. Jadi caranya bagaimana kita bisa menghormati sama orang yang terdahulu. Kalau orang itu tidak melihat sejarah situ, kita pasti jadinya orang yang egois, sombong dan lain sebagainya. Karena itulah di antara Al-Quran itu menuntut satu kita harus melihat sejarah. Jadi jangan sampai kita menjadi orang nanti setelah dewasa itu tidak melihat tidak menengok sejarah, ya kita akan lupa di antara perjuangan kemerdekaan, perjuangan Islam di desa mana, di kecamatan mana, itu kita harus bisa menghormati sama orang yang terdahulu karena jasa beliau lah yang kita bisa menjadi begini. Kalau itu tidak ada orang-orang tersebut atau tokoh-tokoh tersebut, kita tidak akan menjadi orang seperti ini. Di antara gitu, maka ya itu masalah berkaitan dalam pendidikan sekarang. Kalau zaman sekarang itu pendidikan itu tidak mengacu kepada cuman pemikiran tok, tidak kembali kepada Al-Quran,
ya pendidikan tidak bisa berjalan secara baik. Karena yang namanya kerja atau mengajar itu biasanya ada tujuan. Ada tujuannya gimana? Ada tujuannya itu kalau orang mengajar itu kalau yang dicari atau yang kejar itu cuma jabatan atau gajian, ya manfaat dari murid itu tidak ada. Manfaat ilmunya yang bermanfaat untuk itu tidak ada, karena kan orangnya itu yang mengajar itu cuma kita target harus sekian tahun saya harus meningkat untuk menjadi ini gitu. Dan berapa tahun lagi saya gajinya naik gini. Itu cuman ilmunya seperti ya seperti mengukir di atas air. Makanya satu yang bisa bermanfaat untuk murid atau santri itu orangnya terutama ikhlas. Kalau udah ikhlas itu ya semua ibadah, semua pekerjaan yang udah ikhlas itu hasilnya nol. Makanya ya terutama ya kalau untuk pengajar ya jangan cari muka lah, jangan cari itu cuma untuk keduniawian. Ya kita harus maju kepada sejarah orang yang terdahulu. Bisanya Indonesia merdeka dan pendidikan sampai segini-gini itu kan kita harus menengok sejarah gitu. Orangnya semuanya ikhlas. Kalau orang-orang terdahulu itu semuanya ikhlas, bukan seperti orang sekarang. Orang sekarang kan yang dituju cuma itu duniawi. Ya. Makanya bisanya sampai maju, pendidikan maju itu dari orang yang terdahulu. Bagaimana caranya ilmu yang mengajar itu bisa bermanfaat itu gimana? Nah, itulah sejarah. Kalau pendidikan zaman sekarang yang mengajar itu untuk cuman itu tujuannya, ya tidak akan maju Indonesia. Tidak akan maju. Sebab ilmu itu kan bukan seperti ilmu itu kan yang dicari kan bermanfaatnya. Nah, ilmu bermanfaat apa? Ya kaya pepohonan yang tidak berbuah. Nah, jadi adanya ya orangnya seperti punya bakat begini, tapi buahnya tidak ada. Itu seperti itu. Jadi kalau orang mengajar itu cuman mengejar kepada mau ekonomi, jabatan, itu ya seperti itu, seperti ya pohon tidak berbuah. Jadi ilmunya murid itu tidak bisa berkembang secara manfaat untuk masyarakat, untuk negara itu tidak berkembang. Itu pendapat saya begitu. Yang kedua apa mau? Yang kedua, bagaimana tujuan pendidikan nasional menurut pandangan Al-Quran? Apakah terdapat kesamaan konsep antara keduanya? Kalau pendidikan itu sudah benar, pelaturan negara itu seluruhnya benar, tidak ada aturan yang tidak benar. Yang tidak benarnya oknumnya. Jadi semua aturan yang diatur dalam itu pasal-pasal yang mengacu pada pendidikan itu seluruhnya benar. Kalau kita baca itu semuanya benar semua. Pelaksanaan di lapangan. Yang tidak benar itu pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan di lapangan itu namanya manusia ya tidak sama tujuannya. Makanya seperti itu. Kalau aturan itu sangat baik sekali untuk aturan pendidikan. Cuman itu sayang mengenai pelaksanaan atau oknum yang melaksanakan itu yang tidak pas. Sebab itu ada aturan seperti tadi di Al-Quran. Aturan itu kita harus manut pada aturan. Kalau tidak manut aturan, ya tetap orang mesti nyimpan jaga aturan. Itu tidak akan baik, tidak akan tercapai. Sebab tidak manut kalau aturan yang mau. Kalau aturan di Indonesia itu kalau saya sangat baik sekali. Contoh-contoh banyak, seperti saya sendiri kan termasuk pengurus MI Sidoarjo, pengurus Sanawiyah NU Pacar, pengurus SMK Ma'arif Pacar. Itu saya sendiri kan termasuk pengurus daripada yayasan dari Nahdlatul Ulama itu. Tapi karena kita itu ikhlas, tidak ada tujuan apa-apa, insya Allah saya berjalan dengan baik.
Tapi nek ana tujuan aku pengen pengurus, nyong mulang nang kono mek iso entuk gaji, ya tak kira ya angel juga. Yang menjadi pengurus ya orang-orang tertentu ya saya ikhlas untuk memperjuangkan termasuk pendidikan di Kecamatan Tirto khususnya itu saya ikhlas sekali. Jam berapapun kalau ada undangan, ada kumpulan, ada pembahasan, tetap kita karena kita memang tujuannya itu untuk perjuangan, bukan untuk mencari ekonomi enggak. Jadi kalau aturan itu ya jelas sama dengan Al-Quran, oknumnya itu yang tidak pas. Nah gitu. Yang ketiga apa indikator atau tolak ukur kalau pendidikan dalam Al-Quran itu sudah tercapai? Tolak ukur ya sangat jauh kok, belum tercapai. Jadi kalau pendidikan Indonesia sudah sampai dilakukan itu ya sebagian tapi sangat jauh. Cara hitung-hitungan paling berapa persen, hitungan berapa persen lah yang sudah mencakup situ. Karena itu mau tadi oknum yang mengajar itu memang sangat jarang sekali yang orang yang ikhlas, itu jarang sekali. Soalnya zaman saya gitu di luar orang 5% yang mengajar ikhlas. Karena dituntut yang mengajar itu harus ikhlas. Keduanya yang mengajar itu harus mau mendoakan kepada pelajarnya. Kalau orang mengajar tidak pernah mendoakan sama murid-muridnya, wasyallahu a'lam itu tuntutan. Itu termasuk kalau ingin punya ilmu yang manfaat dari guru-guru tersebut, doakanlah murid-muridmu entuk ilmu yang manfaat, mak do pinter, mak bisa berguna ilmunya. Itulah namanya guru. Mau termasuk jadi wong mulang itu begitu. Nah wong mulang cuman pokoknya luru mau biareng dunia, ya kuwi Pak mulang di po. Manfaatnya ora ono ilmune. Lamun jenengan do entuk ilmu juga sampean monggo juga kok kuwi. Apa nggo luru nyong mak dadi iku, mak iki. Jadi ora ono tujuan sing pangeran kuwi ora ono. Kuwi nek konsep utawa dari pendapat saya gitu. Ya, terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian tadi dari perbincangan terhadap Bapak Kiai Haji Wahyudi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kelompok kami. Di sini saya akan mewawancarai dengan nama siapa, Pak? Pak Multazam. Dengan pendidikannya. Pendidikan saya MTS NU Tirto, kemudian pendidikan masalah pondok pesantren itu juga pernah, yaitu di Al-Fadlu Kalimun Kendal. Terus pekerjaan dagang. Tadinya saya akan membacakan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 138 dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai bayan, huda, mukjizah. Bagaimana penjelasan ketiga hal tersebut jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan? Apakah ketiga hal tersebut saling berkaitan? Pertama dari ketiga hal tersebut yaitu pertama apa ya tadi? Sudah bayan. Nah, bayan adalah penjelas. Artinya Quran itu isinya sebagai penjelasan, menjelaskan kepada manusia, kepada umat manusia semuanya apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian itu secara singkat saja seperti itu. Kemudian hudan itu petunjuk. Manusia ini dalam mengarungi kehidupan, ketika tidak ada panduan yang benar maka dia akan tersesat. Maka harus ada petunjuk. Salah satu petunjuk yang sangat baik adalah Al-Quran.
karena di situ dijelaskan mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang halal, mana yang haram, dan seterusnya. Kemudian mau'idhah. Iya. Mau'idhah, kalau mau'idhah itu adalah sebagai mau'idhah itu apa itu mau'idhah itu ya? Mau'idhah itu sebagai nasihat. Ya, jadi Quran itu juga sebagai penasehat, menasehati kita sebagai pemeluknya untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk dan dilarang oleh agama. Itu secara singkat yang dinamakan dengan bayan, huda, dan mau'idhah. Adapun hubungan dengan pendidikan nasional adalah ketiga hal itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Karena apa? Bayan di dalam pendidikan itu juga ada penjelasan. Murid tidak bisa satu ilmu kemudian bisa dijelaskan oleh guru. Dijelaskan mana yang perlu dijelaskan, mana yang belum paham, ilmu apa saja yang harus dijelaskan, apa yang harus diberikan, itu masuk semua. Di bayan ya masuk, di hudan petunjuk ya masuk. Artinya apa? Pendidikan nasional itu cita-cita utamanya seharusnya adalah mencetak seorang murid menjadi murid yang berakhlak baik, berperilaku baik, juga berwawasan yang tinggi. Itu masuk di kategori yang ada di dalam Al-Quran. Ketika pendidikan itu hanya mengedepankan kecerdasan, kepintaran saja, tanpa huda, tanpa petunjuk untuk melakukan hal-hal yang positif yang tidak dilarang oleh agama, itu tidak berhasil ya. Jadi pendidikan nasional akan berhasil ketika sesuai dengan metode yang ada di Al-Quran, yaitu apa? Harus ada hudan, ada petunjuk, dan petunjuk itu diberikan oleh seorang guru sekaligus bisa dicontohkan oleh seorang guru ya. Jadi peran seorang murid ya penting, peran seorang guru juga penting ya. Guru memberikan penjelasan, di samping memberikan penjelasan juga memberikan contoh, dan murid adalah menerima penjelasan itu, kemudian dia meniru juga apa yang dijelaskan oleh guru dan apa yang dicontohkan oleh guru ya. Mau'idhah jelas otomatis ya, ketika ada temu antara guru dengan murid itu di situ pasti ada mau'idhah. Jadi ketiga-tiganya itu sesuai dan sinkron sekali dengan tujuan pendidikan nasional. Terus pertanyaan ketiga, bagaimana tujuan pendidikan nasional menurut pandangan Al-Quran? Apakah terdapat persamaan konsep antara keduanya? Dengan pendidikan nasional. Jadi kalau dalam Al-Quran pendidikan itu dititik beratkan kepada akhlak. Akhlak. Jadi tidak melulu anak itu harus pandai. Pandai itu bagus, tapi di samping pandai itu juga ada akhlak yang baik ya. Dalam Al-Quran itu mengajarkan akhlak budi pekerti yang baik itu seperti apa. Makanya di dalam Al-Quran dan di dalam pendidikan nasional itu bisa klop apabila pendidikan nasional itu juga mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti. Ketika yang dibahas, diterangkan hanya ilmu pengetahuan saja, maka yang dihasilkan adalah generasi yang cerdas tapi tidak berakhlak. Ini kurang baik ya. Tapi ketika generasi itu cerdas, bisa menyampaikan ilmu, memaparkan ilmu, mempraktekkan ilmu dengan baik, tapi juga berakhlakul karimah, beradab, itu baru luar biasa ya. Jadi secara Al-Quran pendidikan itu harus menyertakan adab ya, harus menyertakan budi pekerti dan perilaku yang baik ya. Kalau nasional
Itu seperti apa? Ketika itu ikut sama seperti itu akan sangat luar biasa. Tapi ketika adab itu ditinggalkan, maka tujuannya belum sempurna secara kalau dibanding dengan Al-Quran. Mungkin itu. Terus pertanyaan yang ketiga, apa indikator atau tolak ukur kalau pendidikan dalam Al-Quran itu sudah tercapai? Ketika anak didik atau murid yang dihasilkan oleh satu pendidikan, entah itu namanya pendidikan SMA, aliyah atau perguruan tinggi, kemudian apa yang dihasilkan oleh sekolah itu menghasilkan anak didik yang mempunyai wawasan yang luas, bisa mempraktekkan ilmunya di masyarakat dengan baik, kemudian dia juga mempunyai kepribadian yang baik. Itu indikasi yang dikatakan berhasil. Tapi ketika hanya bisa mencetak generasi yang cerdas saja, tapi tidak diimbangi dengan akhlak yang baik dan kejujuran, maka ini percuma. Karena apa? Itu semua orang, semua pendidikan bisa mencetak itu. Hanya mencetak anak yang cerdas, tapi ketika hanya mencetak anak yang cerdas, tidak diimbangi dengan perilaku yang baik, maka ketika dia dikasih amanat jabatan atau yang lainnya, dia bisa berkhianat, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Ya, demikianlah hasil perbincangan siang hari ini dengan Bapak Ustadz Mustafa. Baik, di sini kami sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu dengan Bapak sinten nggih? Pak Ibadullah. Alamat desa Desa Rejo, RT 02 RT 03. Kalau boleh tahu riwayat pendidikannya? Riwayat pendidikan ya, dari kampung itu ya sekolah diniyah, kemudian melanjutkan tahun 73 melanjutkan 73 ya. Bukan 73, 78 saya melanjutkan di pesantren Landung Sari. Kemudian 85 saya melanjutkan pendidikan saya di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang Rembang. Nah, saya di sana sampai pada tingkatan aliyah. Ya, pendidikan saya itu memang dari pesantren. Yang kemudian setelah saya tahun 90 itu pulang, saya membuka pendidikan diniyah di Rembang. Ada banyak anak-anak yang sekolah diniyah, antara lain dan antaranya ya ada 150-an pada ketika itu. Nah, akhirnya sampai saat ini kemudian berkembang menjadi pendidikan TPQ dan diniyah, ya, TPQ dan diniyah. Di samping itu saya punya aktivitas lain, yaitu mengajar di pesantren Walindu Buyun Teluk Siwalan. Siwalan. Riwayat hidup saya seperti itu. Untuk pekerjaannya sekarang? Pekerjaan saya itu tani, ya tani. Jadi tani. Kalau habis sholat subuh, nah, ngaji kuliah pagi, kemudian saya turun ke kebun atau di ladang. Kira-kira ya kering-keringan sampai ke Peluh. Nanti antara jam 7:30 pulang, sudah makan pagi, mandi,
kemudian saya jam 8 harus pergi ke Walidu mengajar juga. Maksud tujuan kami ke sini yaitu untuk mewawancarai Bapak seputar tentang tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 138 dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai bayan, huda, dan mau'idhah. Nah, bagaimana penjelasan ketiga hal tersebut jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan? Apakah ketiga hal tersebut saling berkaitan? Ya, memang antara satu dengan yang lain. Poin-poin itu ya memang ada kaitannya, meskipun orientasinya atau konteksnya itu beda-beda. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia itu bisa mengenal dirinya sendiri, mengenal kepada Sang Kholik, dan bagaimana cara komunikasinya. Yang kemudian, bayan itu artinya penjelasan dan penjelasan. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang penjelasan. Penjelasan tentang hukum, baik hukum kenegaraan, hukum sosial kemasyarakatan, atau hukum halal dan haram. Nah, itu semua dijelaskan dan diuraikan oleh Al-Quran. Yang kemudian, kalau hudan itu penekanannya atau konteksnya kepada masalah imaniyah, masalah ideologi, masalah keyakinan, masalah kepercayaan, di mana bahwa manusia itu mempunyai ideologi atau keyakinan dan kepercayaan yang antara satu dengan yang lain itu tidak semua sama, sehingga praktis dengan ketidaksamaan itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah api, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah air, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh itu datanglah Al-Quran untuk menunjukkan bahwa siapa Tuhan yang harus disembah. Itu namanya petunjuk. Makanya kalau boleh saya katakan bahwa yang namanya iman itu adalah apa? Cahaya dan petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih pada kekhususannya itu ya bukan itu ya, petunjuk dalam masalah keyakinan pada khususnya. Yang kemudian kalau mau'idhah sehebat dan sebaik apapun manusia, kecil atau besar nih ya, nominalnya itu mesti mempunyai kesalahan dan kekurangan, kelemahan dan kelemahan. Oleh karena itu akan datang adalah memberikan mau'idhah, nasihat ya, agar manusia itu menjadi orang yang baik, yang bisa mengenal Tuhannya, bisa mengabdi sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, dan juga dia itu bisa menjadi manusia yang bersyukur. Kok dijadikan manusia bukan yang lain ya, bukan yang lain. Nah, dengan syukur itulah sebagai aplikasi dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau'idhah itu ya memberikan motivasi hidup agar manusia sesalah apapun yang dia lakukan, itu Allah masih bisa menerima kesalahan dan kekurangannya kalau memang manusia itu ada niatan yang baik, mau tobat, mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah tidak segan-segan mengancam kepada siapapun yang tidak mau menjadi orang baik, tidak mau kembali kepada Allah, maka akan diancam dengan siksaan yang sangat pedih dan sangat dahsyat.
Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Akan tapi di lain ayat Allah itu syadidul iqab, maha dahsyat siksanya yang tidak ada taranya. Itu penjelasan secara simpelnya kayak gitu. Jadi ada bagian-bagiannya sendiri-sendiri. Kalau bayan lebih kepada penekannya menjelaskan. Karena pada hakikatnya manusia itu awalnya adalah bodoh, tidak punya ilmu. Nah, Allah ngasih ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ngasih ilmu dari ketidaktahuan kemudian menjadi tahu. Jadi sekali lagi bahwa penjelasan di antaranya masuk dalam masalah pendidikan. Pendidikan itu menjelaskan menjadi manusia yang baik dan bisa terhormat, bisa menjadi manusia yang memberikan kehidupan kepada bukan hanya untuk dirinya sendiri, pun bisa menghidupkan lingkungannya. Nah, ini kan kaitannya dengan pendidikan, dan pendidikan itu sangat-sangat menjadi masalah yang fundamental bagi kehidupan kita. Sejahtera maupun tidak sejahteranya seseorang itu tolak ukurnya adalah pendidikan, dan ini menjadi realita. Orang yang pendidikannya katakanlah itu tamatannya itu SD, ya masa mungkin sih orang tamatan SD mau jadi presiden. Orang yang istilahnya itu yang punya nama baik levelnya itu dunia maupun nasional itu mesti ya dari orang-orang yang punya ilmu yang itu memang sangat-sangat bukan sangat ya, menjadi kewajiban bagi kita mencari ilmu. Secara hukum Islamnya atau hukum agamanya itu setiap individu wajib menuntut ilmu, wajib dirinya itu menjadi orang yang bisa paham tentang keadaan, baik keadaan dia sendiri atau keadaan lingkungan yang ada. Mulai yang punya ilmu itu akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada artinya ilmu itu menjadikan manusia itu sadar sesadar-sadarnya dia itu meskipun ilmunya itu setinggi langit, tapi sebagai manusia tetap menjadi manusia. Tidak akan pernah manusia menjadi Tuhan. Oleh karenanya ilmu yang paling istilahnya itu untuk menciptakan manusia bisa menyadari sepenuhnya sebagai hamba Allah, yaitu ilmu akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah itu ya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, akhlak manusia. Tinggi apapun ilmunya, kalau tidak disiplin maka tidak jauh beda dengan binatang-binatang yang buas. Sehingga banyak terjadi kasus-kasus yang bukan langsung manusia makan manusia, akan tapi manusia makan istilahnya atau merayah haknya manusia yang lain. Kan kayak gitu. Apakah itu jadi dengan korupsi atau dengan itu yang mencuri atau itu dengan kekerasan yang lain, ingin memilih haknya orang lain. Itu penjelasannya. Baik. Soal yang kedua yaitu bagaimana tujuan pendidikan nasional menurut pandangan Al-Quran? Apakah terdapat kesamaan konsep antara keduanya? Ya, kalau tujuan pendidikan ini antara Al-Quran maupun
konsep yang ada dalam Kementerian Pendidikan itu ya tidak jauh beda. Intinya ya, Allah tidak menginginkan hambanya itu bodoh. Nabiullah Adam alaihissalam itu dikasih ilmu, kemuliaan dan pamornya Nabi Adam di hadapan sekian banyak sekian juta malaikat ini karena ilmu. Gitu. Wa'allama Adam al-asma kullaha tsumma 'allamahum al-malaikah. Jadi manusia apa? Nah, manusia yang pertama adalah Nabiullah Adam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam, ini ya kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat agar supaya sujud, maknanya apa? Hormat kepada Nabi Adam. Karena apa? Karena ilmu. Karena ilmu, karena ilmu, bukan kebodohannya, tapi karena ilmunya. Nah, kemudian kalau toh konsep Al-Quran itu ingin mengangkat harkat dan martabat manusia agar menjadi manusia yang punya pamor dengan ilmunya, maka pendidikan nasional pun juga mempunyai latar belakang niat atau tujuan yang tidak jauh beda, meskipun ya ono bidane ya. Jadi kalau pendidikan nasional itu pada umumnya ingin menjadikan manusia itu tidak tertinggal di era globalisasi pada khususnya kalau zaman-zaman seperti ini. Jadi kalau pendidikan meskipun sekarang itu sudah diperluas lagi, pendidikan nasional itu ada pendidikan diniyahnya juga ya. Ada pendidikan diniyah yang ada di pesantren maupun yang di luar pesantren. Ini semua payung hukumnya adalah pendidikan nasional. Dan alhamdulillah mulai tahun 2015 ya, pendidikan diniyah yang ada di pesantren sudah dilembagakan oleh pemerintah kita. Maknanya sudah diakui pendidikan nasional menjadi pendidikan diniyah menjadi pendidikan nasional. Di maknanya mungkin dulunya dianggap kok beda ya pendidikan nasional, padahal negara pendidikan nasional dan pendidikan diniyah formal itu ya pendidikan agama. Padahal semua itu kan demi untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Pendidikan itu dianggap gagal kalau memang hanya sebatas menyampaikan pengetahuan dan pengetahuan, sementara tujuan pendidikan itu adalah mendidik agar anak itu menjadi orang yang baik, bukan orang yang cerdas, tapi menjadi anak didik yang baik dan berakhlakul karimah. Dan pada kenyataan di lapangan, ini belum sepenuhnya berhasil. Banyak anak didik sekolah itu yang berani memusuhi, memukul kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada dosennya, bahkan rektornya di demo. Nah, ini banyak kejadian itu. Ini merupakan tanda-tanda kegagalan, di antara kegagalan pendidikan nasional ya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah kalau pendidikan diniyah yang selama ini kami ketahui ini tidak ada. Kiai ini diantemi oleh santri ini tidak ada. Ustadz diantemi kawian santri ini atau anak didiknya itu kalau di pesantren insya Allah tidak ada. Nah, ini makanya penekanannya dalam pesantren mendidik anak tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi bagaimana untuk menjadikan anak itu mempunyai akhlak yang baik, yang tahu unggah-ungguh, bagaimana komunikasi hubungan antara siswa dengan gurunya, santri dengan kiainya. Nah, ini kan di sana ada namanya pendidikan atau tema pelajaran adab itu. Dan ini kalau memang di pesantren memang betul-betul diterapkan.
Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu apa indikator atau tolak ukur kalau pendidikan dalam Al-Quran itu sudah tercapai? Tolak ukurnya adalah manusia itu mengakui dirinya sebagai manusia. Sehebat apapun yang namanya manusia tetap tidak bisa melebihi dari kemanusiaannya. Manusia ya, jadi tidak bisa melampaui dari makhluk istilahnya. Tidak melampaui kemudian menjadi kholik, itu tidak bisa. Meskipun banyak karya-karya yang telah dicapai, akan tapi manusia tetap manusia tetap mempunyai banyak kelemahan. Kemudian contohnya yang diambil lagi bahwa manusia yang istilahnya itu tolak ukur keberhasilan pendidikan dalam Al-Quran, bahwa manusia itu pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun, niku nggak boleh kita itu mengabaikan atau membuang dengan begitu saja. Ya, contoh kecilnya misalkan kita itu manusia tidak bisa membuat satu biji apapun. Ya. Nah, kalau membuang satu biji itu maknanya kan mengurangi syukur kita kepada Allah. Nyatanya manusia nggak bisa membuat biji. Biji ya jangankan yang gede-gedean, yang kecil saja tidak bisa. Manusia dengan ilmu teknologinya, pencapaiannya yang sudah diakui dunia, bahwa dengan istilahnya ilmu perayaman, iki ayam bisa bertelur tanpa dikawinkan dengan ayam jantan. Akan tetapi diakui atau tidak diakui, telurnya tidak bisa menetas. Nah, ini kelemahan dan kekurangan manusia. Jadi manusia sehebat nanti mentok, tingkat keilmuannya itu mentok, tidak bisa mengalahkan dengan apa yang istilahnya ciptaan Allah. Jadi mentok tidak bisa. Tetap kalau kita ingin menternak atau mengembangkan peternakan, harus ada ayam laki, ayam jantannya itu harus ada. Kalau ayam, kalau misal kambing, kudu ono kambing yang jantan. Nah, kalau sekarang ini sudah ada sistem apa namanya, yaitu spermanya diambil dari yang jantan atau ditabung, ya istilahnya tabung, kemudian dimasukkan ke rahim betina. Nah, itu kan juga bukan berarti sepenuhnya hasil dari karyanya manusia. Hanya manusia itu mengubah saja. Okay? Itu. Jadi sekali lagi, kalau ukur dari keberhasilan pendidikan adalah manusia mengakui sebagai manusia dan menuhankan Tuhan yang memang sesungguhnya sebagai Tuhan sembahannya. Itu yang di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk Bapak waktu dan penjelasannya. Semoga percakapan kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.